mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi orang Israel harus tahu bahwa Yesus itu telah ditentukan oleh Allah untuk melakukan mukjizat, melakukan tanda-tanda, melakukan kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, aku nggak bisa. Yang melakukan membangkitkan orang mati dan semuanya itu. Selamat siang, Bang Zuma tobat. Sedikit lagi. Ibu, sedikit lagi Bu, ya sabar. Jadi Yesus melakukan mukjizat itu bukan dari dirinya, tapi dari Bapa, dari Allah yang menentukan dia sebagai nabi dan rasul untuk Bani Israel. Nah, kita lihat Pak Petrus. Sabar. Tadi kejadian 17. Kejadian 17 itu, jangan kau buang itu kitabnya orang Yahudi. Tuhannya Yahudi sendiri yang mengakui itu, bukan kami yang mengakui. Oke? Sudah mengerti Bang Juma, sudah paham. Sabar. Dengarkan dulu. Petrus berkhotbah begini, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepada kamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Dia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi Daud adalah seorang nabi, dan Daud tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa Allah akan mendudukkan seorang dari keturunannya. Karena itu Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan seorang keturunannya, Mesias. Ketika Daud mengatakan bahwa dia, Mesias itu, tidak ditinggal di dalam kubur, dan bahwa Mesias itu dagingnya tidak mengalami kematian, kebinasaan. Oke? Lalu data nomor 32-nya, Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah yang telah kamu tahu dan kamu saksinya. Dan sesudah Yesus ditinggikan oleh tangan Elohim, tangan Allah, dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi Yesus itu ditinggikan. Nah, setelah Petrus mengatakan Yesus ditinggikan ke langit, ada yang terkapar di kubur. Maka Petrus mengatakan, jadi yang terkapar di kubur itu orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa dia telah membuat yang terkapar di kubur itu, yang kau salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian angkatan jahat. Jadi Yesus kami terangkat ke langit oleh tangan kanan Elohim. Makanya di Lukas 22 nomor 44, 43, 44 turun malaikat memberikan kekuatan untuk mengangkatnya ke langit. Jadi yang disalib itu dijadikan Tuhan untuk orang-orang kafir laknat. Itulah yang dikatakan Al-Quran, bahwa pencipta langit dan bumi, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, menjadikan setan menjadi Tuhan bagi orang-orang Kristen kafir laknat. Al-Quran surah Al-Araf ayat 27. Boleh. Silakan. Tamu di sini. Silakan. Ajarkan kami bahwa Tuhannya Yahudi dilantik menjadi Tuhan. Itu tertulis di mana? Yang ada adalah Yesusmu yang keluar dari kubur dilantik menjadi Tuhan oleh Tuhan kami. Sadap. Jadi yang orang Kristen sembah itu bukan Allahnya orang Islam. Silakan. Silakan. Nanti kita buktikan. Jadi Bapak yang kami Kristen sembah itu bukan Bapak, bukan Allah. Silakan aja ku bernarasi, kasih bukti. Bantah kejadian 17. Yang kami sembah itu bukan kejadian 17. Jangan pakai omdo, jangan pakai omdo, pakai data. Kau bantah itu perjanjian kekal Tuhan. Aku akan menjadi Tuhan Abraham, jangan Tuhan dipotong dong Bang Zuma. Jangan dipotong dong. Tadi kamu ngomong nggak ada gantian. Kalau kamu cuma ngomong tak ada dalil, ini bukan gereja. Mending kau cuci kloset, mending kau layani suamimu daripada kau di sini berbual. Oke, saya ngasih dalilnya ya. Oke, kita buktikan ya guys. Dengar dulu. Kau batalkan perjanjian. Dengar dulu ya. Sabar. Tenangkan roh iblis yang ada dalam dirimu yang keluar dari kubur itu. Ini juga dengarkan. Itulah sejumlah itu. Dengarkan. Diam. Saya bawa data. Diam dulu. Iya, saya juga mau ngasih
kamu datang. Penyembah Saya makhluk mau kuburan, buktikan kalau diam. Allah yang- Diam dulu, bisa nggak? Bisa nggak diam? Nah, Bang Oh, Zuma. kemana orangnya? Kenapa Kabur dia. Kawan-kawan, izin kawan-kawan dikencangkan Itulah mukanya. biarnya kawan-kawan ada 1,3 mata memandang biar komalnya Abang Al-KTP kuat kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abang Al-KTP. Hanya Mana beliau? Aduh, saya mau bertemu Bang Juma. dia Di kesetanan jadi ya. Beliau naik lagi kok. KTP. Al-KTP. Iya, iya. Ah, coba dinaikkan lagi kembali beliau. Saya mau bertemu beliau. Bentar. Ini Al-KTP saudara saya nih. Saudara kandung saya nih. Iya. Kandung ya? Jangan lupa follow akun narasumber di atas ya. Jangan Oh, di saudara kandungnya Mbak Kandung di Karin. dalam komal, Bu. Kandung di dalam komal. Oh, aku pikir kandung. Just kidding, just kidding. Ya. Just kidding, oke. Gini, aku mau nanya. Jadi Bang Al-KTP kan sekarang udah mualaf tuh, mualaf. Jadi gini, aku mau nanya. Memang Bapak yang orang Kristen sembah itu sama dengan Allah yang disembah orang Islam? Baik, ini bagi mau naik nih sebentar. Biar Gurunda yang naik yang ngomong ya. Beda ya, beda. Jangan disama-samakan dengan Bentar Kak. Santai. Tunggu dulu, ada Gurunda kami sudah naik, tunggu dulu. Sabar. Ngomong dulu Gurunda saya. cuma jangan motong-motong. Iya, Jangan kesetanan ya, motong-motong. Gurunda. Saya bicara sebentar aja. Saya sebentar aja ngomong. Habis itu kalian jelaskan ke kami. Kami akan tenang duduk di Udah sini ngomong berjam-jam sejaman lebih. untuk mendengarkan kamu. Dengarkan. 1 menit aja paling lama. Kalian ketika membantah kami tidak menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, tolong kasih data pembatalan perjanjian kekal. Tuhan mengatakan inilah perjanjian kekalku. Aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Oke? Oke, sudah kamu paham situ ya dalilnya ya. Nah sekarang kau bantah, buktikan kalau perjanjian Tuhan itu yang Tuhan sendiri yang bikin itu sudah batal. Sehingga kami menyembah bukan Tuhannya Abraham. Silakan. Bang Juma. Ayah, Sabar, bukan Siapa Riana nih, ya, Bang? gantian. Bukan Riana gantian ya. Lanjut. oke, mengapa saya mengatakan bahwa Tuhan yang disembah orang Islam bukan Tuhannya orang Yahudi dan bukan Tuhannya orang Kristen? Karena apa? Allah yang disembah orang Islam itu bukan bapaknya orang Yahudi, bukan. Nah, sedangkan yang kami sembah itu adalah yang Kristen sembah itu Tuhannya orang Yahudi, dan kitab yang kami pakai juga kitabnya orang Yahudi. Itu jelas. Oke. Nah, mengapa saya mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi dan Kristen itu berbeda dengan Tuhannya orang Islam? Buktinya ada di surat An-Naml 91. Tolong dibaca. Baginda Rasulullah, sorry, aku nggak bisa. Baginda Muhammad ya, dia disuruh untuk menyembah Allah negeri Mekah, bukan Allahnya orang Yahudi. Nah, jadi jelas Tuhan yang kalian sembah beda dengan yang kami sembah. Jelas Kristen dan Yahudi sama Tuhannya, yaitu Bapa. Sedangkan yang disembah Islam itu Allah negeri Mekah. Jelas bukan Allah yang kami sembah dan juga orang Yahudi sembah. Sudah boleh saya bantah? Tunggu dulu Juma. Kau tuh dari tadi ngoceh terus kau Juma. Saya kan bertanya, Bung. Iya, dari tadi kan kau bicara terus kita Nah, diam. itu lagi nih. Sekarang Iya, giliran suruh dia tanggapi tuh. Suruh Bang dia Iwan, nanggapin dulu. sabar ditanggapi dulu. Aduh. Suruh dia nanggapin dulu tuh Iya, itu. saya buktikan ya. Nanggapin dulu. Tuhannya orang Yahudi mengatakan begini dalam Yesaya 22:14. Tetapi Tuhan alam semesta. Pertanyaan saya, apakah Tuhan alam semesta itu bukan Tuhan untuk alam Mekah? Tuhan alam semesta ya tentu dia Tuhan untuk alam juga. Ya. Bagus, terima kasih. Anda sudah Dia ngaku, Anda Tuhan. nggak paham. Sabar, saya kan giliran saya ini kan. Saya kan cuma bertanya, kasih waktu pada Anda, ya kan ya. Ketika Tuhannya Abraham itu Tuhan segala negeri, dan Nabi Muhammad mengatakan kepada penyembah berhala di Mekah itu, yang banyak patung-patungnya kayak patung Yesus, patung Bunda Maria itu. Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka para penyembah patung, wahai kalian orang-orang Quraisy penyembah berhala, aku tidak menyembah sembahan kalian. Aku menyembah Tuhan negeri ini. Tuhannya negeri ini. Tuhannya negeri Mekah. Tuhannya negeri Makassar. Tuhannya negeri Malaysia.
Tuhan Rabbus samawati wal ar. Apakah ketika dikatakan aku adalah Tuhan Israel, Eloah Israel, apakah artinya hanya Tuhan untuk Israel saja? Kecil kali. Itu satu. Yang kedua, kami umat Islam bukannya mau kemudian mengakui bahwa Tuhan kami wajib mutlak. Tidak. Tapi Anda baca Kejadian 17 tadi. Inilah perjanjian kekalku, bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Itulah perjanjian kekalku. Lah ente siapa Cak Ayu tiba-tiba dari barat bawa agama dari barat, menyembah kepada dewa Zeus yang mengaku kemudian mengambil kitabnya Yahudi, lantas Anda membatalkan perjanjian kekal Tuhan. Ente siapa? Tuhan lu dilantik. Sabar. Bang Tuhanmu, Tuhan. Iya, memang kami menyembah kepada Hanya Tuhan yang negeri negeri Mekah, hanya iya. hanya Allah Tunggu, dengarkan. Makanya kau Indonesia harus ngerti. Innama umirtu an a'buda rabb hazihil balada. Makanya kau ngerti, jangan kau pakai terjemahan. Kau ngerti bahasa aslinya supaya kau ngerti apa kandungannya. Terjemahan itu translate dari Arab ke Indonesia, bukan menjelaskan kandungan. Jadi kalau kau cuma umat terjemahan mau menerjemahkan, mau mengertikan Al-Quran, mana ngepek. Nabi Muhammad ditawarkan kemudian oleh orang-orang yang Quraisy pada saat itu untuk menyembah kemudian sembahan-sembahan mereka, kabilah-kabilah yang menyembah patung-patung yang ada pada saat itu. Apa kata Nabi Muhammad? Aku diperintahkan hanya untuk menyembah kepada Tuhan negeri ini. Maksudnya Tuhan yang menciptakan negeri ini. Siapa itu? Allah. Rabbus samawati wal ard. Makanya Islam, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yesaya 22 juga mengatakan, nomor 14, pencipta langit dan bumi itu semesta alam. Pencipta semesta alam. Berarti kalau pencipta semesta alam berarti Tuhannya negeri Indonesia, Tuhannya negeri Malaysia, Tuhannya negeri Israel, Tuhannya negeri Mekah, Tuhannya negeri Amerika. Siapa dia? Rabbus samawati wal ard. Sedangkan Tuhan lu, Tuhan yang baru dilantik keluar dari kubur. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar dia dibangkitkan oleh Allah, agar menjadi Tuhan untuk aliteng. Oke Bang Juma. Silakan. Sedikit saja. Yang ringan saja Bang Juma, yang ringan saja ya. Ya, kita sekarang ini jadi membandingkan ini karena Bang Juma membandingkan Tuhan ya. Oke, anggap aja Bang sama. KTP host, saya permisi dulu ya. Ini sudah azan di tempat saya. Oke Bang, nggak apa-apa Bang. Yes, Sholat dulu. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam. Simpel aja lah Bang Juma. Karena Bang Juma kadang-kadang benar. Bantah kadang-kadang dulu benar. Kejadian 17, bantah dulu perjanjian kekal Tuhan. Ya, sebentar Bang Juma. Assalamualaikum. Kali. Yang ringan saja Bang Juma gini. Bantai itu yang tadi. Tuhannya. Oke. Kita urutkan dulu dari Abraham ya. Kita berpisah di Ismail dan Kok berpisah Ishak, di ya? situ? Keturunan Kita Abraham. tunggu Ya, dulu. Kamu itu urutkan asal ngomong. saja, Kita berpisah sejak ada Saya Kristus baru dilantik bicara jadi di Tuhan. demo ini nggak ada ini. Tunggu. Saya bicara dulu. Jangan kau mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Kristen itu lahir dari Tuhan yang dilantik, bukan Tuhannya Yahudi. Ada-ada aja. Itu kan asumsimu. Sejak kapan kitabnya Yahudi untuk kalian? Sejak kapan? Saya masih sedikit Sejak bicara. kapan? Jangan kau dusta di sini. Akui bahwa Kristen punya Tuhan, nanti ada yang mati keluar dari kubur. Akui. Oke. Tuhan datang. Udah sukamu. Tuhan datang pada saat Abraham itu menyatakan diri kepada keturunan Abraham, bukan kepada Ya kalian. untuk mau makan semuanya makan nggak apa-apa. Oke. Nah gitu dong. Harus Makan lurus. semua, nggak masalah. Kalau Anda agamanya Pertanyaan benar, dulu. jangan menyesatkan ya. Jangan menyesatkan. Dengar dulu. Yang dilakukan Yesus. Pirasti. Nih, Gantian Karina, gantian. sebentar. Ada seseorang ya yang melakukan mukjizat di luar dari yang pernah dilakukan manusia di muka bumi ini. Siapa itu? Yesus. Nah, sekarang sama-sama kamu bilang Rasul, Yesus itu rasulmu. Nah, Muhammad rasulmu.
Coba bandingkan dulu. Mana pernah manusia melakukan mukjizat menghidupkan orang mati? Di bumi ini yang kami tuhankan itu, yang kamu tidak setuju juga kami tuhankan. Di mana ada? Coba bandingkan dulu. Itu aja ringan kan? Ringan. Apa Jawab. sih? Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, membangkitkan orang mati. Diterangkan dalam Al-Quran, biiznillah, atas izin Allah. Yesus mengatakan juga hal yang sama. Petrus juga mengatakan hal yang sama. Kisah para Rasul 2:22. Petrus itu muridnya Yesus. Dengar Petrus dulu, muridnya Yesus. justru karena itu makanya saya terangkan samamu. Di Kisah para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu. Orang Israel, ente kan bukan Israel. Orang Israel harus tahu bahwa yang kumaksud di sini adalah Yesus dari Nazaret yang telah ditentukan oleh Allah untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus Kristus. Jadi Yesus itu Nabi yang melakukan mujizat di tengah-tengah Bani Israel. Dalam Al-Quran juga diterangkan, aku membangkitkan orang mati biiznillah dengan izin Allah. Yohanes 5 nomor 30. Tuhan ada dalilnya. Yohanes 5 nomor 30. Dengar 36. Anak TK itu anak TK. Coba Saya bandingkan. sudah menjawab. Kau katakan Sama-sama siapa Rasul. manusia yang bisa membangkitkan orang mati? Saya jawab, Nabi Isa alaihi salam dengan mengatakan biiznillah. Islam itu mengimani Isa itu adalah Yesus. Lah, kamu kan bertanya siapa nabi yang sama seperti Yesus? Saya jawab biiznillah. Nah, sekarang saya balik tanya samamu. Sekarang saya balik tanya samamu. Pertanyaan yang sangat-sangat simpel. Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam dikatakan dalam Yesaya 32:39, Maha hidup, Maha mematikan. Al-Quran surah Yasin, Maha hidup, Maha mematikan. Sekarang, Hidup. ya, sekarang saya tanya, sekarang saya tanya samamu. Sekarang di mana? Sekarang di mana dia Tuhan itu? Hidup. Tolong kau tunjukkan Tuhannya Yahudi, Tuhannya Islam pernah mati. Sama seperti Tuhanmu yang pernah dibunuh orang. Jawab. Simpel kan? Sudah bangkit. Sederhana bukan? Saya kan Percuma. nggak ada. Sudah bangkit. Saya tidak tanya bangkit. Saya Karena tidak tanya Anda bangkit. tidak mengimani Saya tidak tanya arti bangkit. Saya tanya, tolong kau tunjukkan di mana Tuhannya Yahudi, di mana Tuhannya Yahudi Itu pernah mati. saja. Tunjukkan Terlalu kepada tinggi. saya di mana Tuhannya Yahudi pernah mati. Terlalu tinggi Tuhannya kita dibanding Rasulmu. Tuhan dibandingkan dengan Rasul. tinggi. Gila, orang gila. Udah, Tuhan itu dibandingkan aja. dengan Rasul. Kau Sabar, sakit kau. anak. Sakit kau. Tuhan kubandingkan dengan Rasul. Ya, Kau intinya tuh gini, tunjukkan Yesus kepada itu saya. Tuhan Dengar. yang dipakai, bukan Nabi Isa mau bantu Ini juga. giliran saya bertanya. Sabar ya, saudara ya. Kamu sudah Kamu mengatakan bertanya mulu siapa deh dari nabi? tadi. Sabar dulu. Siapa di mana nabi yang sama seperti Yesus? Saya tunjukkan Ya, kita Al-Qur'an persamakan dulu bismillah. sama-sama Rasul. Sama. Anda mengatakan Oke. Yesus Rasul. Dia membuat Nah, mujizat menghidupkan orang mati. kemudian Rasul saya balik nanya sama kau. Ini berbicara mengenai konsep kebenaran kan? Tuhannya Yahudi maha hidup, Tuhanku maha hidup. Tuhannya Yahudi maha mematikan, Tuhanku maha mematikan. Tuhanmu dihidupkan dan dimatikan. Tolong kau tunjukkan dalilnya di dalam kitabnya Yahudi bahwa Tuhan mereka itu bisa mati dan bisa dihidupkan. Al-KTP mengimani bahwa Yesus Mana? itu utusan. Mana? Coba mana? Utusan itu kami Lari dia. tuhankan. Salah kan? Lari Udah dia sepakat. teman-teman. Lari dia, lari. Jawab dulu bukan Saya bertanya. Ngomong cuma Tuhannya Yahudi menghidupkan dan mematikan. Yesaya 32:39. Akulah Tuhan yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Al-Quran surah Yasin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, sekarang Tuhanmu dimatikan dan dihidupkan. Buktikan kepada kami bahwa Tuhanmu itu sama dengan Tuhan kami. Di mana Tuhannya Yahudi? Jangan ke Islam. Tuhannya Yahudi aja dulu. Di mana Tuhannya Yahudi mati dan dihidupkan? Tunjukkan. Ya, dengar ya. Itu di sesama Yahudi Bu juga. Karyana, saya sapa dulu. Assalamualaikum Bunda Mila, Bunda Nadia. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Iya Bunda, Masya Allah. Saudara-saudara semua. PR pertama tadi, kamu tidak bisa membatalkan perjanjian kekal Tuhan bahwa dia akan menjadi Tuhannya orang Arab dan Tuhannya orang Yahudi. Kamu nggak bisa membatalkan itu, tidak ada dalil. Yang kedua, kau buktikan kepada kami, di mana Tuhan kami itu mati dan dihidupkan seperti Tuhan kau yang kau sembah keluar dari kubur. Silakan. Memang tidak ada lah. Tidak Nah, ada. Berarti Karena Tuhanmu berbeda itu yang Tuhanmu itu kamu enggak. itu Yang berbeda. saya tanya,
Yang saya tanya Tuhannya Yahudi, Tuhannya Yahudi yang saya tanya. Tuhannya Yahudi itu maha menghidupkan, Dengarkan maha ya. mematikan. Yahudi Sekarang sendiri- Tuhanmu dimatikan dan dihidupkan. Supaya kau ajarkan ke saya bahwa Tuhan yang kau sembah itu sama dengan Tuhan yang disembah Yahudi. Tunjukkan di mana Tuhannya Yahudi pernah mati. Di Juma, mana? dengar dulu. Di mana Jangan- Tuhannya jangan- Yahudi pernah mati? Jangan fobia dengan Yahudi ya. Jangan fobia Ya, dengan kok Yahudi. fobia Karena dengan Yahudi? Saya tanya di mana Tuhannya Yahudi pernah mati? Karena Yahudi sendiri menyalibkan Tuhannya. Di mana Tuhannya Yahudi pernah mati fobia. seperti Tuhannya Kristen? Di mana Tuhannya Yahudi pernah mati seperti Tuhannya Kristen? Dengar dulu Bang Juma. Kalau Yahudi Iya. mengatakan, nih kamu pergi sekarang ke Yahudi sana. Mereka bilang itu kelahiran Yesus. Saya tidak tanya itu. Dengar Saya dulu, tidak itu cerita tanya. rakyat kata dia. Saya Apa tidak yang tanya benar? itu. Memang Saya Israel tidak Yahudi tanya yang sekarang itu sudah dibuang Tuhan. Saya Paham? tidak tanya itu. Saya dibuang tanya Tuhan Yesus. Tuhannya Yahudi Tapi mereka maha hidup, menyalibkan Tuhannya Kristen sebagian. mati, Tuhannya Islam maha hidup. Itu internal di Yahudi. Kamu Sekarang musik tunjukkan aja, internal di tunjukkan Yahudi. kepada saya di mana Tuhannya Yahudi pernah mati. Halilintar. Ayo. Ayo. Cuma ternyata Bang Juma nol, nggak mengerti. Katanya hebat, nggak saya nggak hebat. Begitu caramu nggak bisa menjawab. Kau nyerang orang. Kok nggak bisa saya jawab? Saya bertanya sama kamu, dengarkan. Tuhannya Yahudi itu maha hidup, Tuhanku maha hidup. Sedangkan Tuhanmu mati. Nah, supaya klaimmu itu benar bahwa Tuhanmu adalah Tuhannya Yahudi, kau tunjukkan kepada saya di mana Tuhannya Yahudi pernah mati. dan bangkit. Saya Mati tidak dan tanya bangkit mati dari dan itu ketiga. Tuhanmu. Kangkung, Pertanyaanmu yang itu ukurannya saya Tuhanmu. tidak tanya. Itu Tuhanmu. Pertanyaanmu ukurannya. Tuhanmu itu mati dan bangkit. Yang saya Kebenaran tanya tetap di mana kebenaran. Tuhannya Yahudi? Tuhannya Yahudi yang kutanya, di mana Tuhannya Yahudi? Tuhan Yahudi Mati. Yahudi sendiri Yesus sudah dibuang itu. Tuhan. Paham dirimu? Saya tanya lagi, di mana Tuhannya Yahudi mati dan dibangkitkan di mana? Memang Yahudi nggak mengimani Tuhan Yesus. Saya Dia tidak mengimani. tanya itu. Yang saya tanya di mana Tuhannya Yahudi mati Bang dan di Juma. mana Tuhannya Yahudi hidup. Bang Juma, jangan otoriter ya. Jangan otoriter. Kotoriter kamu yang nonol. Nonol Ciri-ciri kau itu Muslim, ditanya otoriter. apa? Ditanya apa? Tuhanmu Enaknya saja. itu, Tuhanmu itu tertulis di dalam kitabmu sendiri, Roma 14:9. Tuhannya Yahudi membangkitkan Tuhanmu. Lucu ente itu. Bukan Tuhannya Yahudi mati lalu membangkitkan dirinya sendiri. Tuhanmu itu dibangkitkan oleh Tuhannya Yahudi. Udah Roma ngomong 14. terus. Roma Silakan. 14. Ya saya membantu kamu dengan saya ngomong terus. Karena kalau kau saya kasih waktu, kau mau ngomong apa? Bacakan dalilnya. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus Tuhannya Kristen telah mati dan hidup kembali. Supaya Yesus Kristus Tuhannya Kristen menjadi Tuhan. Baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Nah tuh, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhannya Yahudi telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Tuhannya Yahudi menghidupkan, membangkitkan. Dengar. Berarti Tuhannya Yahudi membangkitkan, Tuhannya siapa? Bang Juma, yang membangkitkan Tuhannya Yahudi itu siapa? Yang membangkitkan? Tuhannya Yang di situ. Yahudi. Tuhannya Siapa yang Yahudi membangkitkan? Sabar dulu. Tuhannya Yahudi membangkitkan, Tuhannya siapa? Tuhannya Yahudi membangkitkan Tuhannya siapa? Bukan yang membangkitkan Tuhannya Yahudi itu siapa? Tuhan Siapa? Yahudi Yesus yang bangkitkan siapa? Ngaco. Tuhannya Yahudi, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Tuhannya Yahudi membangkitkan Tuhan yang bernama Yesus. Yesus itu Tuhannya siapa? Bang Juma, dengar dulu. Yahudi itu terbagi dua. Apa pula kau bahasnya? Yahudi mau terbagi 5, terbagi-bagi, Ya, tidak ada urusan. Tuhannya Ini, Yahudi itu namanya Elohim. Arti dua itu. Yang bernama Yesus Kamu itu yang Tuhannya salah arti. Aliteng. Kamu yang salah arti. Pertanyaan Yahudi yang saya, sekarang yang menyalibkan Yesus, tidak percaya Yesus, makanya disalibkan. pertanyaan saya, Tuhannya Yahudi membangkitkan Tuhannya siapa? Dengar dulu. Yahudi sendiri menyalibkan Yesus sendiri. Kenapa kamu counter itu? Kenapa jadi ke situ? Yesus itu mau dia mati bangkit 1000 kali tidak akan pernah menjadi Tuhannya Yahudi.
Tuhannya Yahudi itu maha hidup. Ya memang. Iya, makanya saya bertanya, siapa yang dibangkitkan oleh Tuhannya Yahudi? Tuhannya siapa itu yang bernama Yesus itu? Kami secara iman, secara rohani, bukan badani Yahudi, bukan badani Yahudi. Mereka Maksud lu, sudah kau dibuang. maksud lu apa? Kamu jadi serigala berbulu kampret? Hah? Kamu ingin nyamar-nyamar Yahudi? Sorry ye, domba itu hanya Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba hanya Bani Yakub. Wahyu 3 nomor 9, orang yang bukan Yahudi ngaku Yahudi adalah jemaat setan. Menang adu urat. Dalil. Ya dalil kamu belok-belokkan. Enggak, coba kau baca Wahyu 3 nomor 9. Ayo. Yohanes. Yang bukan Yahudi mengaku Yahudi adalah jemaat iblis. Baca. Berani kau baca? Dia Yahudi. Enggak mengerti nih bolak-balik saya bilang Yahudi. Berani kau baca? Berani kau baca? Berani kau baca Wahyu 3 nomor 9? Berani? Fobia Yahudi kamu cuma fobia Yahudi. Berani kau baca Wahyu 3 nomor 9? Bukan Yahudi aja umat Tuhan. Ya. Ada 12 mulai suku, nyamar-nyamar. 12 suku. Mulai nyamar-nyamar. Hei, yang bukan Yahudi mengaku Yahudi disebut sebagai jemaat setan. Wahyu 3 nomor 9. Debat kusir. Iya, debat kusir karena kamu itu bicara tanpa dalil. Saya berdata. Dataku itu berasap-asap. Tanya KTP saya berdalil terus, ya. Mana dalilmu? Mana coba. Mana dalilmu Tuhannya Yahudi mati dan dihidupkan? Mana dalilmu? Bakariana, oke. Boleh nggak saya tanggapi Bang Zul? Mana dalilmu Tuhannya Yahudi? Ada seorang pria ganteng 100% Tuhan yang minta kerjaannya dia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, hidup dari sedekah. Ini ya, ini artinya adalah Tuhan yang tidak bermodal. Nah sekarang saya tunggu kamu tunjukkan data. Sebutkan satu nama nabi yang dipercaya oleh umat Islam dalam literasi Islam yang punya sifat kayak gini. Kelakuannya disupport untuk mendapatkan perempuan-perempuan, untuk dipapap hoba-hoba on the sky, dan kerjaannya ngambil bini orang, nidurin menantu, ya. Seperti yang dilakukan oleh nenek moyang Yesus. Yang pertama Nabi Daud ngambil bini orang. Yang kedua adalah Yehuda, nenek moyang Yesus, meski dipapap menantunya sendiri sampai punya anak sampai ke Tuhanmu. Ayo tunjukin ya data bahwa ada nabi lain dari agama lain lah gitu kan, yang punya sikap seperti ini, doyan kali hampir tiap malam ngelakuin skidi papap seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya Tuhannya orang Oteng. Kenapa nenek moyangnya Tuhannya Oteng ini pertama bininya ada yang 1000-an, ada yang 700 GUNDIK alias gundik, 300 istri. Kebayang gak itu nenek moyang Tuhan? Mengerikan sekali. Nah jadi tolong kalau sudah konsisten dengan tema, kita tinggal pembuktian. Nah gimana Sam, kamu sudah akui belum kalau nabinya umat Oteng adalah Mukondo, Nabi Daud yang disupport oleh Tuhan, diberikan perempuan-perempuan bini orang untuk menikmati hawa nafsunya. Sudah siap ya ngomong, silakan ya? Baik. Udah, kamu udah mau mengakui kalau nabi-nabinya Oten itu Mukondo? Kalau saya tidak setuju dengan hal itu. Wah, dia sendiri yang bawa parameter kalau nabi yang Mukondo artinya adalah nabi yang suka doyan selengkongan, sementara Daud yang adalah nabi di agama dia ngambil bini orang, dikasih Tuhan bini-bini orang. Bukannya, kena pembatasan lagi aku bang.
begini Bu Rifa. Bang, Karena bang di ini dulu bang, dimatikan dulu bang. Nanti di live lagi bang. Kalau enggak nanti kena rungkat bang. Mataku. Oke. Kita rungkatkan dulu ya. Nanti aku naik lagi aku. Di follow dulu. 2 kali bang. Teman-teman di follow akun ini ya. Udah naik lagi kalian berdua ya. Nanti lagi di live. Belum Ya naik lagi kalian berdua. Buruan bang, nanti rungkat bang. Iya kok naik lagi. Kami ini warrior bukan di kalian. Bentar, gak lama ini langsung ya. Yang saya ikuti beberapa aku juga tema ada bang, bikin tema Bang Blender curhatan bang tema. Gak apa-apa. Ya namanya ini media sosial, jadi ini bukan forum resmi. Kita perlu sampaikan hal-hal seperti itu biar wawasan kita. Masalahnya kalian kalau udah terpojok, Yesus Nabi Isa di Al-Quran. Nah ini masalah kalian, nah, kan? Oh agak-agak kalau udah terpojok, Nabi Isa tuh Yesus tuh Nabi Isa. Inilah masalah kalian, gitu loh. Glorianus tahu gak? Anus apa gitu ini? Aduh. Apa? Lan? Iya kan etika kita bicara ini nggak ada. Bapak mereka ngomong saya diam, nggak pernah bantah. Baru saya buka bapak. Jangan menangis bang, abang kalau menangis aku mau menangis. Enggak. Kenapa bang? Menangis bang. Jangan menangis. Kita diajarkan untuk murah hati, rendah hati, saling mendengar. Diajarkan. Ya. Abang macam Yesus bang. Begini. Yesus kuat menangis bang di Bible tuh. Dapat jadi persoalan. Dapat jadi persoalan itu abang benar. Iya, betul. Betul, aku benar kan? Saya juga aku memang benar aku. Ajaran abang mereka itu benar. Iya, benar. Ya. Iya. Jadi jelas ya, Yesus ini anak kurang ajar, anak biadab ini menurut data Bible bang, yang tercatat di Bible bang ya. Bukan apa bang Florianus, bang Anus ya. Aku itu mengajak kepada teman-teman sebab banyak Kristen nggak percaya bang. Ketika aku mengatakan menurut data Bible, Yesus itu anak durhaka. Mereka membantah, tapi bantah pakai congor. Sebab Kristen banyak makan babi, congor aja dia. Nah kan, aku ni pakai data yang ada di Bible. Itu pun mau dibantah lagi. Karena jangan bantah aku, bantah Bible. Menurut data Bible, Yesus ni anak yang kurang ajar, biadab, setan, Lucifer. Ini menurut data Bible, bukan aku, bang. Ya. Gitu bang Anus. Tapi abang Anus jangan ini menangis bang. Aku gak tega loh bang aku. Jadi gimana gitu. Sudah selesai? Silakan bang. Ya. Sudah selesai? Silakan. Ya. Silakan bang. Silakan. Ya. Diskusi berinteraksi itu saling mendengar. Florianus, silakan. Ya. Karena di mata Allah itu tidak sempurna. Ya. Jadi begini. Ya. Yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh abang itu kan pada saat Yesus lagi berdiskusi kepada pemuka-pemuka. Ya, halo. Putus bang. Putus bang. Suaranya putus-putus bang. Ya. Sudah, oke. Baik, yang disampaikan oleh Abang Hos itu Yesus ketika lagi berdiskusi dengan para ketua-tua agama di dalam tempat ibadah. Jadi enggak begini aja bang Florianus, abang kepanjang-panjang kemana-mana diperginya bang. Kan pertanyaan aku, kan abang nih sepakat nih, benar dan sama aku ya bang Florianus ya. Kan kamu sepakat. Iya. Kamu nih bukan Kristen kayaknya Florianus. Kamu Kristen beneran kamu Florianus? Kamu Kristen kamu? Kristen apa kamu nih Florianus? Kristen apa kamu? Katolik ataupun apa? Florianus turun aja lah, turun. Turun kemana bang? Ini kan kita diskusi bang. Sabar. Ini Florianus. Saya Kristen. Kristen apa? Ya. Mungkin delay kayak kamu ya. Delay kayak kamu. Saya Kristen. Saya Kristen Katolik Roma. Katolik Roma. Saya Kristen Katolik Roma. Aku pikir dari prosetan bang. Kalau prosetan ini kerjanya setan yang Baik.
Saya Kristen Katolik Roma, Bang. Baik Kristen Katolik Roma ya. Enggak tahu lah Kristen mana pun. Kristen tu semuanya enggak ngerti Bible, Bang. Sesat semuanya, bidat. Nah, jadi di sini kita fokus kepada poin aja loh, Bang. Poinnya yang di sini yang ku bawa. Di sini Yesus ini anak durhaka, anak yang tidak menghormati kedua orang tuanya. Bisa dibantah, Bang Florianus. Silakan. Itu di Aceh. kitab suci apa itu? Hah? Itu Injil apa? Injil apa itu, Bang? Injil apa itu? Injil apa itu? Injil, Injil, Bible, Lukas. Di Lukas 2. Lukas. Enggak, suaramu delay, Florianus. Enggak enak aku. Delay. Diperbaiki dulu sinyalmu. Turun dulu, naik lagi, Bang. Delay suaramu. Lukas kan delay kan? Ya. Lukas bab 2. 47, 48. Lukas bab 2. 48, 49. Lukas. Ya. Sabar bang. Lukas 42. Ini. Baru baca kayaknya bang ini. Aduh. Ini abang ini jaringan aja. Sinyal bang, sinyal. Tapi nggak apa-apa ya, mungkin ini aku hanya memberikan suatu data. Jadi simaklah, mungkin kepada teman-teman Kristen di bawah juga gitu ya. Sebab banyak daripada Kristen mengatakan apa? Enggak, Yesus kami itu enggak berdosa. Yesus itu suci, dia enggak berdosa. Otak kau. Menurut data Bible dia berdosa, melakukan kesalahan dia. Nah kan? Tidak menghormati kedua orang tuanya. Seharusnya kalau dia ingin pergi ke mana-mana harus minta izin lah. Dia benar kan? Minta izin kepada orang tuanya. Ibu, aku mau pergi ke sini, aku mau pergi ke Taman Menan gitu kan. Minta izin lah. Ini udah umur 12 tahun kok. Ini tidak menghormati kedua orang tuanya. Berarti Yesus ini berdosa. Dia melanggar hukum Taurat. Kalau melanggar hukum Taurat, tempatnya di mana? Di neraka jahanam, dibakar dia. Dibakar. Ini Yesus yang Yunani sana. Nah kan? Yang kalian sembah itu jadikan Tuhan itu. Akan kalian ikut Paulus. Mana ku tahu, ku baca di Bible kalian. Nah kan? Urusan kalian lah. Gitu kan? Tentang di Bible kalian itu. Ya, Bang Florianus masih delay bang. Coba try bang. Bravo ini Islam Kristen. Ini setengah mati bang. Ya. Saya hanya minta mohon bantuan. Ya, apa Pak Florianus? Bantuan apa? Bantuan apa? Ya jaringan bang, jaringan. Oh iya. Bravo ini Islam Kristen. Bravo ini Islam Kristen. Baca saja itu ayat tadi itu. Bravo Islam Kristen, bravo. Islam. Oh, Islam dibawa dulu bang ya. Oke, kita siapkan lagi untuk OTN ya bang. Oke bang. Baik, mungkin perbaiki dulu, cari bantuan dulu Bang Florianus ya. Mungkin kalau agak Kristen Katolik Roma ya sedikit berbeda dengan Protestantan ya. Itu aku memahami. Cuma aku ingin menyampaikan kepada teman-teman Kristen gitu ya. Jadi kalian harus membaca Bible. Sebab aku nggak suka banyak Kristen membantah aku. Ini kan nggak suka aku. Padahal aku memakai data-data. Aku ni membaca Bible. Daripada Kejadian sampai ke Kewahyuan tu dalam kepala otak aku itu. Nanti ya. Jadi jangan kalian membantah aku. Kalau ingin membantah pakai data. Data ada enggak data gitu loh. Nah, malahan aku kasih tahu antara kesalahan Yesus menurut catatan di Bible ya. Kalau muslim tak beriman kepada Bible, tapi kami menganggap hanya sebatas catatan. Yesus ini dia nyolong keledai. Dia di Bible, bukan aku yang bilang loh, Bible yang mengatakan. Cuma kalian Kristen harus teliti dalam membaca Bible. Dalam Bible tu harus jeli dalam membaca. Perhatikan benar-benar gitu. Kalian akan mendapatkan suatu data Yesus ini nyolong keledai. Itu yang ada lagu tadi, Yesus nyolong keledai. Ada lagu ya.
Nanti kalau nanya, nanti Bang Florida nanti kita pergi ke sini ya tentang Yesus ini anak durhaka ya. Aku ingin jelaskan sedikit tentang Yesus nyolong keledai ya, supaya mengedukasi, dan aku akan ajarkan juga kepada seluruh pendeta-pendeta, dan aku menyeru kepada pendeta-pendeta, belajarlah bahasa asli. Nanti ya, ini kalian bahasa asli nggak tahu, jadi pendeta, kepala otak kalian. Ini kan masalah. Itu sebab banyak jemaat-jemaat nggak bisa membedakan mana utusan, mana yang mengutus. Apa itu Theos, Kurios, nah kan? Elohim, Adonai, Yohevahwe, WH, WA, nggak tahu membedakan. Nah, ini kan problem, ya, masalah di situ. Nah, jadi harus pendeta lihat di Islam itu, nah kan? Levelnya apa? Levelnya kiai, levelnya ulama, dia mengajar, ngerti ya? Dia ngerti bahasa Al-Quran apa? Bahasa Arab. Dia ngerti bahasa Arab, dia tahu gramatikal bahasa Arab, ngerti bahasa aslinya, nah kan? Baru layak dipanggil ulama dia, kiai, ustaz dia. Ini kalian di Kristen levelnya pendeta, nah kan? Levelnya pastor, bahasa asli yang dia tahu nggak, ini hologos, itu aja yang tahunya. Yang lain nggak tahu, nah kan? Nah, jadilah macam aku ni pendeta besar, ngerti bahasa Yunani, ngerti bahasa Ibrani, ngerti aku semuanya, nah kan? Ini kalian bahasa asli nggak tahu, jadi pendeta lah. Bodoh jemaat, nyembah manusia. Nah, ini masalah ya. Jadi harus belajar bahasa. Jadi aku lanjutkan kepada antara dosa-dosa Yesus di Bible menurut catatan di Bible ya. Mungkin agak keras aku, tapi inilah kebenaran ataupun data yang ada di Bible. Aku harus sampaikan supaya orang-orang ngerti, supaya aku mengajak kalian membaca Bible dengan benar. Jadi antara kesalahan Yesus menurut data Bible, dia nyolong keledai. Nih, perhatikan ya. Beserak dan beserak. Beserak kan. Catat dan ya. Catat. Nih, perhatikan datanya. Nih. Ini di mana? Di Matius 21. Ini menurut catatan loh. Kalau nggak ada catatan ini pun, aku nggak akan kasih tahu. Sebab aku membaca dan ya. Di mana? Di Matius 21. Titik bertindih 1. Dikurangin 3 TB. TB ni apa? Tuhan bejat sebab dia nyolong keledai. Bejat ya. Tadi kan di sini. Apa kata sini? Kita baca ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Bethphage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan. Perhatikan di sini, perhatikan ya. Tapi sebelum itu aku ingin mengajarkan sedikit bahasa asli ya kepada kalian ya, teman-teman Kristen ya. Mengajarkan bahasa asli daripada itu sebab aku mengajak kepada seluruh pendeta-pendeta, belajarlah bahasa asli. Ini banyak Kristen bahasa asli nggak tahu, jadi pendeta. Ini aku ajarkan sedikit. Mungkin ada pendeta-pendeta yang nyimak, kalian catat. Ini pelajaran yang bagus ya, yang tidak pernah diajarkan di gereja. Belajarlah bahasa asli supaya jemaat-jemaat lebih mengerti Bible-nya. Jangan hanya terjemahan, itu yang kalian di Kristen dipanggil umat terjemahan. Bodoh ya. Jadi aku harus menampilkan codek ya, codek. Kalau Bang Host, Bang Blender mungkin dia ngerti bahasa Ibrani aja ya, Ibrani ya. Kalau aku semuanya Bang ya, Ibrani, Aramai ya, dan sebagainya. Ini gimana ingin jadi pendeta? Bahasa asli nggak tahu, otak kalian. Nih perhatikan ya. Daripada codek ya, ini aku tampilkan codek daripada Laut Mati ya. Perhatikan. Itu sebab harus belajar bahasa asli. Jangan kalian hanya belajar bahasa roh, raba-raba, ribi-ribi, raba-raba. Itulah yang kalian baca sampai meninggal. Otak kau Kristen bodoh. Nih perhatikan. Ini ya, ini bahasa asli codek ya daripada Yunani ya, Laut Mati ini. Perhatikan, aku bacakan kepada kalian belajar ya. Nah, ini daripada Matius 21 titik bertindih 1 dikurangin 3. Nah, ya. Perhatikan tentang kasus keledai betina ya. Nah, itu sebab harus belajar. Kita baca dia sampai sini ya. Sampai sini daripada ayat pertama sampai ketiganya. Nah, pendeta-pendeta kalau ada catat ya, jangan pelangak-pelongok. Ampar pendeta bodoh. Nah. Okey, di sini aku bacakan kepada kalian. Nih. Ya. Arke, Lagesto, Porco,
estano. Pintar nggak gue? Itulah belajar bahasa deh, Ten. Jadi kalian ini belajarlah, ya. Para, kletorno, en horaito, pesas, teno, en arke, helaito. Nanti nggak gue? Itu baru belajar. Ini tentang ketika Yesus dan murid-muridnya telah sampai Yerusalem dan dia berpesan kepada muridnya. Ini di Backfish itu harus belajar lah bahasanya, ya. Ini aku terjemahkan untuk kalian, ya. Lanjut ya. Para Sostaimo, Galatasaray, ES Monaco, NRK Naruto. Dan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, pergilah ke suatu tempat, nanti ya, dan menemukan seekor keledai betina. Lanjut ya. Ostono, ke Toronto, S Mosquito, Po Oraito. Luar biasa ini, ya. Itu sebab harus belajar bahasa asli, Ten. Ini bahasa asli nggak ngerti, otak kau. Gimana mau jadi pendeta kalau bahasa asli nggak ngerti? Ku tampar juga Kristen bodoh, ya. Baik, lanjut ya. Oke, gua ajarkan kepada kalian. Sedikit lagi ya di akhirnya. Dan ini paracetamol, Naruto, Ko, Olosto, N, Arke, Panadol. Oke, lanjut. Oke, itu ya selesai sampai situ ya nomor 3-nya. Jadi terjemahkan dia dan katakanlah Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Itu ya. Luar biasa. Baik. Ini aku udah tampilkan. Cuma aku ingin berpesan kepada seluruh pendeta, belajarlah bahasa asli, ya. Dengan bahasa asli nggak tahu, sok-sok jadi pendeta kalian. Yang kalian tahu Yohanes 1, otak kalian, ya. Ternyata menurut data Bible, jelas Yesus ini dia nyolong keledai. Bukan aku yang bilang, Bible kalian mengatakan. Aku ngerti bahasa asli aku. Kalian nggak ngerti, kan? Nih, perhatikan di sini, ya. Di Matius 21 tadi bahasa aslinya, codeknya ya, tadi barusan. Codek daripada Matius 21 titik ini 1 dikurangin 3 TB, kan? Ketika Yesus dan murid-murid telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan. Supaya gampang masuk ke otak kalian, ya Kristen, ya, aku kasih satu gambaran kepada kalian yang gampang masuk ke otak kalian. Sebab kan kalian bodoh kan, banyak makan babi kan, Di sini ada seorang ketua preman, namanya Yesus. Yesus ini ketua preman dia. Kenapa aku bilang Kristen marah ke aku? Ahayas mengatakan Yesus Tuhan kita itu ketua preman. Dia menghujat. Kepala otak aku menghujat. Mana ada? Itu sebab harus membaca Bible. Nanti ya, Bible tu harus dibaca. Aku mengatakan Yesus ini ketua preman sebab dia pernah ngamuk-ngamuk di pasar. Dia masuk-masuk ke bait Allah di perkarangan itu, dia sok preman, gangster dia. Kepala gangster. Dia masuk-masuk, dia membolak-balikkan meja penukar uang dan pedagang merpati. Itu kalau bukan preman pasar mau panggil apa itu? Itu kan gila babi namanya. Katanya ajaran kasih, kan? Jadi Yesus ini seorang ketua preman. Malahan dia pernah berkata-kata apa? Dia ngomong apa? Aku datang bukan bawa damai di atas muka bumi. Aku datang bawa pedang. P-E-P-T-A-D-A-N-G dang. Pedang. Bawa pedang Yesus itu. Ngapain dibawa pedang? Mau motong sayur? Ya, coba. Jadi itu Yesus itu dia bawa pedang dia. Dia sok-sok gangster. Akhirnya dia ditangkap. Dia pula jadi tombak. Pedangnya hilang. Ya, udah aku bilang jangan ikut perang. Kau ikut perang, ya matilah kau. Jadi Yesus ini dia ketua preman dia, ya. Jadi ada seorang ketua preman namanya Yesus, ya. Yesus ini memerintahkan 2 orang anak muridnya, anak buahnya dengan perintah. Ini perintah ketua preman. Okey, aku kasih satu lagi rahsia ya kepada kalian Kristen, ya. Tapi jangan kasih tahu orang, ya. Ini rahsia, ya.
kalian tahu nggak di Bible itu ketika peristiwa penyaliban ada 3 orang kan, benar kan? Di tengah-tengahnya ada Yesus kan, di kiri dan kanannya ada 2 orang kan, benar kan? Ternyata antara sebab Yesus dan 2 orang lagi itu digantung di kayu salib, antara penyebabnya dan diadilin oleh Pontius Pilatus, antara sebabnya adalah nyolong keledai. Nyolong keledai. Ini datanya ada di Bible. Nah, ini yang kalau harus catat kan, ya. Jangan pergi gereja pelangak, pelongok tu joget-joget tu gedi pergi gereja ya. Baca Bible. Nah, okey lanjut ya. Nah, baca nih. Yesus menyuruh dengan pesan. Apa pesan ketua preman Yesus ni? Perhatikan. Nih. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina. Nah, ten. Perhatikan. Di sini Yesus menyuruh pergi ke suatu tempat, ya, menemukan seekor keledai betina tertambat. Nah kan, tertambat kan? Nah. Catat ten. Fir, kafir. Oi, kafir, Kristen, kafir. Udah kafir bego lagi. Catat. Ya. Ini pelajaran yang bagus yang memang tidak pernah diajarkan di gereja kalian. Ngerti ya? Jadi Yesus menyuruh 2 orang ini pergi ke suatu tempat menemukan seekor keledai betina tertambat. Nah kan? Secara logik akal, kalau keledai betina ini tertambat, berarti apa? Ada pemiliknya, ada tuannya. Sebab tidak mungkin keledai ini menambat dirinya sendiri. Nggak mungkin lah, Oten, bodoh, woi. Nggak mungkin lah. Gimana sih? Nah kan? Ada tuannya, ada pemiliknya. Jelas ya? Okey, lanjut. Udah ngerti ya, Oten ya? Itu sebab jangan banyak makan sepatu karet. Otaknya sumbat, nggak masuk-masuk. Orang jelasin. Oten, bodoh. Ya. Jadi keledai betina ini tertambat ada pemiliknya ya. Dan anaknya ada dekatnya. Nah, ada anaknya sekali ya. Ini perhatikan. Apa perintah Yesus? Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Nah, dan jikalau NRG helaisto on Naruto tadi yang aku bacakan di asli dia, luar biasa ini. Nah, apa kata di sini? Bawalah keduanya kepadaku, dan jikalau ada orang menegur kamu. Ini yang aku bilang tadi. Nyolong. Yesus nyolong keledai. Lepas tu ketika aku mengatakan Yesus nyolong keledai, di situ enggak ada ayat mencuri. Kepala otak kau Kristen bodoh. Itu sebab harus baca Bible dengan teliti. Teliti baca Bible itu. Berarti ya? Cubalah aku tanya kalian ya, Kristen ya. Di sini keledai betina ini punya pemiliknya, ada ownernya, ada tuannya, benar kan? Nah, jika ingin mengambil barang orang lain harus minta izin duluan ataupun ngambil duluan, Ten. Udah kepergok baru ngomong. Cuba jawab Kristen. Macet memang betul sih kan? Jawab. Gampang sekali so mengertinya. Mengambil barang orang lain, hak milik orang lain tanpa minta izin, itu namanya maling lah, Ten. Gampang sekali kok ngertinya, bodoh sekali kok Karen Kristen. Gimana sih? Gak susah amat kok memahaminya, nah kan? Nah, jadi jelas di sini Yesus ini memerintahkan, dialah dalangnya, ya, dialah otaknya, dalangnya, ya, bukan Tok Dalang ya. Kalau Tok Dalang tu Upin Ipin, cerita Upin Ipin. Ada orang Malaysia kayak di bawah ini. Nah, jadi di sini jelas ya. Jadi Yesus yang dalangnya ini, dia memerintahkan 2 orang anak buahnya pergi ke suatu tempat mengambil keledai betina yang punya pemilik tanpa minta izin. Ini namanya maling. Jadi jelas ya datanya ya, data yang valid yang aku sampaikan. Yesus ini ketua dalang pencurian, kasus pencurian keledai, dan ada 2 orang lagi yang bersubahat dengan dirinya. Gitu ya. Nah, luar biasa ya data itu ya, valid ya, bahasa asli udah aku tampilkan barusan juga ya.
Tapi aku nggak mau membahas secara panjang lebar ya tentang Yesus mencuri keledai. Itu udah tahu valid. Jelas Yesus adalah pencuri, pencuri itu Yesus, Yesus itu pencuri, pencuri itu Yesus. Jelas itu. Nggak mau bahas panjang lebar tentang itu. Udah fix gitu ya. Nggak ada bantahan setakat ini. Nah, yang ingin ku bahas di sini ya, yang ingin ku bahas di sini Yesus ni PHP. PHP dia. Apa tuh PHP? Pemberi harapan palsu. Jadi kalian Kristen-Kristen ya jangan ini teman-teman jangan PHP ya. Enggak bagus ya. Jangan jadi macam Yesus ni. Dia PHP, pemberi harapan palsu. Sebab di sini kenapa aku bilang dia pemberi harapan palsu? Kenapa? Sebab dia ngomong di sini. Perhatikan di sini ya. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ini kan udah terperguk nih. Benar kan? Udah keperguk. Diugutnya lagi orang itu. Ketua preman memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. PHP, penipu, pemerkaus, pembohong, pendusta Yesus ni. Kenapa aku bilang begitu? Di sini Yesus mengatakan ia akan segera mengembalikannya. Nah kan? Cuba aku tanyalah Kristen ini ya. Di mana datanya daripada Bible itu, daripada Kejadian sampai ke Kewahyuan melalui keluarin, bilangin, masukin, imamin, Kulkas, Korintus, Gatalia, keluarin, masukin, keluarin, masukin. Di mana datanya di Bible itu? Aku kasih tahu. Di mana? Aku tanya kalian. Yesus mengembalikan keledai betina ini. Di mana? Di mana? Jawab, Kristen, jawab. Di mana? Di mana? Di mana datanya Yesus mengembalikan keledai betina ini? Di mana? Enggak ada, macet. Memang macet, kalian bodoh Kristen. Enggak ada. Kalian nyari-nyari di mana? Enggak ada di Bible itu. Tidak ada. Nanti ya, tidak ada data satu pun data di Bible Yesus mengembalikan keledai betina ini. Enggak ada. Kecuali Bible kalian direvisi. Kalau enggak revisi Bible kalian, 2 hari sebelum kiamat enggak ketemu Yesus mengembalikan keledai betina ini. Enggak ada datanya. Enggak ada. Nanti ya. Berarti Pak Pendeta benar ya? Berarti benar ya mereka itu Yesus sporing, Yesus sporing ya? Hah? Ya berarti Yesus sporing ya ini ya, sporing ya, melarikan diri ya? Benar. Benar, tepat sekali. Jadi jelas. Jadi pertanyaannya timbul, kan? Pertanyaannya timbul di sini. Jika Yesus tidak mengembalikan keledai betina ini, kan? Nih, keledai betina ini, pertanyaannya timbul di sini. Wajar Muslim bertanya, benar kan? Jika Yesus tidak mengembalikan keledai betina ini, apa nasibnya? Nasibnya opo? Ngerti ya? Nasibnya. Kenapa enggak? Terus kenapa Pak Pendeta? Kenapa harus keledai betina? Kenapa tidak jantan ya? Nah, soalan bagus ya. Itu dia. Itu dengan satu skop ini aja kita membaca, kita bisa menimbulkan banyak pertanyaan dan siasatan harus